Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai advanced ventilation. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai ARDS. Jadi advanced ventilation ini banyak sekali materinya, ya. Namun pada kesempatan ini karena waktu yang terbatas kita akan batasi hanya pada ARDS saja. Kenapa ARDS? Karena ARDS ini yang cukup sering ditemukan. Kalau pada kondisi yang lain seperti COPD atau mungkin pada pasien dengan RV failure, ya pada pasien dengan eh, mungkin kesulitan weaning, yaitu ada bahasanya tersendiri. Nah, ini adalah materi yang pertama kali diajarkan pada pasien-pasien, pertama kali diajarkan untuk materi advanced ventilation. Jadi saya akan mulai. Ini learning objektifnya. Jadi ini COPD sementara saya tidak bahas dulu. Saya akan fokus dulu ke ARDS karena untuk membahas COPD mungkin waktunya terlalu panjang ya, jadi hanya akan saya batasi ke ke RDS saja. COPD nanti akan kita berikan kesempatan di waktu yang lain. Kemudian bagaimana definisi ARDS? Initial setting dari mechanical ventilation pada ARDS, jadi initial setting, kemudian goal. Ya, setelah kita tahu initial settingnya, maka kita tentukan goalnya apa nih pada pasien ARDS. Ya. Berikutnya adalah manajemen refractory hypoxemia pada RDS. Ya, permissive hypercapnia mungkin ini lebih ditujukan pada COPD ya. Jadi kita tidak bahas dulu untuk permissive hypercapnia ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme dari ARDS. Jadi kalau teman-teman mendengar apa itu ARDS, nanti kita akan terangkan definisinya, tapi ini adalah mekanisme yang terjadi pada ARDS. Tuh. Nah, ARDS ini tidak berlaku hanya pada pasien dengan penyebab infeksi saja. Sebenarnya pada pasien-pasien dengan eh, acute cardiogenic pulmonary udem itu pun terjadi ARDS. Ya, em, pada pasien-pasien dengan infeksi ya atau mungkin pulmonary udem karena viral itu juga terjadi ARDS, tapi mekanismenya agak berbeda gitu. Nah, yang eh, bisa teman-teman lihat di sini adalah ini ketika terjadi ARDS maka ada cairan di alveolusnya. Ya, kalau pasiennya mengalami akut lung udem, nah, maka cairannya kira-kira apa? Transudat atau eksudat? Kalau akut lung udem, transudat atau eksudat? Kira-kira. Sudah tuh. Apa? Transudat atau eksudat? Kalau pada akut lung udem, kardiogenik akut lung udem, Sudah. Transudat, dok. transudat. Kalau pada eh, infeksi, misalnya pada pasien dengan pneumonia, HAP, kira-kira cairannya transudat atau eksudat? Sudah dok. Sudat. Eksudat. Oke. Nah, apa bedanya antara transudat dan eksudat? Bedanya Mungkin apa nih? kalau yang transudat itu free dari protein atau Kalau transudat molekul-molekul itu yang dari bebas dari protein-protein atau molekul-molekul yang lebih besar dok. Oke, ya. Kalau eksudat, kalau eksudat apa kira-kira? Sudah Isinya apa? protein. Mhm. eh, Oke, jadi transudat ini karena masalah ekstravasasi dari cairan. Ya, jadi mayoritas adalah air. Ya, dan eh, selain air, proteinnya sedikit. Ya. Nah, namun kalau eksudat itu mayoritas isinya protein, ya, sekret seperti mukus, ya. Kemudian bisa jadi ada komplemen-komplemen di sana. Ya, bukan juga tidak mungkin adanya radang, sel-sel radang. Gitu. Jadi itu bedanya antara transudat dan eksudat. Oke, kalau kita lihat di sini ada alveolus nih, ya, terisi cairan, ya, terisi cairan. Kalau kita mau mengembangkan alveolus yang terisi cairan, misalnya teman-teman punya balon, ya. Kalau ditiup balonnya, balon tanpa ada apa-apa, ya, balon yang biasa, ditiup balonnya kira-kira mudah nggak mengembangkan balonnya? Mudah, dok. Cukup mudah, cukup mudah. Kalau balonnya diisi air,
Kira-kira susah nggak kembangin balonnya? Kira-kira kalau ada airnya di dalam balonnya, Ya, ya, Dok. diisi, susah nggak kembangin balonnya? Ya, Dok. Lebih susah. Bisa. Susah, Dok. Susah karena ada tekanan. Nah, sekarang coba bayangkan kalau yang diisi bukan dengan air, yang diisi dengan putih telur atau kuning telur isinya. Campuran putih telur, kuning telur. Kira-kira susah mana? Dengan air atau dengan campuran putih telur, kuning telur? Telur, Dok. Yang dengan telur, Dok. Yang telur. Nah, itu bedanya antara transudat dan eksudat. Ya, karena kalau cairannya protein dia lebih lengket, jadi membukanya lebih susah. Ya, kalau yang diisi dengan air saja membukanya akan lebih mudah gitu. Nah, jadi ini mekanisme dari ARDS. Nah, yang menarik di sini adalah ketika ada yang ARDS yang terisi cairan, apakah semua paru-parunya terkena? Jawabannya tidak. Ya, pada infeksi misalnya pada pneumonia hanya mungkin satu lobus atau dua lobus tertentu yang kena, yang lainnya tidak. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada ARDS di paru yang sebelah kiri, yang kanannya baik. Ya, kira-kira kalau diberikan tekanan, ya, diberikan tekanan untuk membuka alveolus, kira-kira mana yang akan terbuka? Yang paru kiri atau paru kanan? Alveolusnya. Yang baik. Paru-paru yang mana? Kalau di sebelah paru-paru kirinya ada eh, cairan, ya, Kanan terkena lebih gampang. infeksi, paru-paru kanannya bagus, kira-kira mana yang terbuka? Lebih mudah yang kanan, Dok. Lebih mudah yang kanan, lebih mudah yang sebelah kanan yang terbukanya. Nah, kalau diberikan tekanan tinggi, kira-kira nih diberikan tekanan tinggi, apakah paru-paru yang kirinya terbuka? Atau dia Bisa malah jadi. lari ke paru-paru yang sebelah kanan yang bagus? Bisa kebuka juga, Dok, yang kiri, Dok. Ya, kebuka nggak? Mungkin nggak, tapi dia akan lari ke paru-paru yang masih sehat. Alveolusnya yang makan mungkin akan di over dilated nih, over expansion, paru-paru yang sehat. Nah, ini konsepnya kenapa kita sebut ini namanya rekrutmen prosedur. Ya, jadi ada namanya rekrutmen. Bagaimana cara membuka alveolus yang terisi cairan, ya, supaya dia nggak masuk ke paru-paru yang sehat. Kalau paru-paru dikasih tekanan yang berlebih, akhirnya dia masuk ke paru-paru yang sehat, maka paru-paru yang sehatnya akan overextend, overexpand. Akhirnya baru trauma karena ada limitnya alveolus. Ya, sedangkan paru-paru yang terkena cairan, ya, terkena misalnya pneumonia, dia nggak kebuka juga. Gitu aja. Makanya kita punya teknik tersendiri untuk membuka paru-paru yang sakit, namanya rekrutmen gitu. Oke, kita masuk ke kasus. Nah, jadi ada kasus pasien 45 tahun dengan diagnosisnya ADHF, ya, Forrester 2, ya. Jadi Forrester 2 itu apa? Wet and warm, ya. Jadi dirawat di ruang sakit ICU, ya. Kemudian ada shortness of breath, desaturasi. Akhirnya pasien masuk ke intubasi mechanical ventilation. Didiagnosis severe pneumonia juga. Ya, jadi pada saat di awal ADHF, kemudian ke diagnosis berikutnya adalah dengan ARDS karena pneumonia. AGD-nya seperti ini. Kira-kira apa nih dari AGD-nya? Ada yang tahu? Yang junior lu yang tahu siapa? Ane. Udah lewat cucu apa nih AGD-nya? Oh, asidosis, Dok. Itu aja. Sirosis apa? Asidosis respiratorik. Itu aja. Ada lagi yang lain? Ada yang lebih penting daripada silosis. Apa itu? PCO2-nya di atas 60, Dok. Jadi Atas respirator 60 PCO2-nya. Oke, ada lagi? Ada lebih penting daripada silosisnya apa? Respiratory failure. Respiratory failure. Yang mana? Ada tipe 1 juga, Dok. Tipe 1? Ada tipe 2? Ada juga, Dok, tipe 2. Ada tipe 2. Jadi ini mixed type acidosis. Ya. Kemudian mixed type respiratory failure.
Jadi ada yang lebih penting daripada hanya melihat asidosis saja. Lihat, ini ada respiratory failure nggak pasiennya? Ya, itu dulu yang disampaikan. Ya, respiratory failure nih pasiennya. Karena itu jadi target kita nih untuk melakukan treatment. Ya, lebih dulu dibandingkan dengan asidosisnya. Karena asidosis mungkin kita harus atasi penyakitnya supaya HCO3-nya bisa naik, best excess-nya bisa naik ya. Gitu. Oke, nah ini setting ventilatornya ya. Pressure control ventilation, respiratory rate, pressure control ya. 1:2, tidal volume 320, pipik 36, SpO2 89. Oke. Ya, jadi dengan setting ventilator seperti ini, tidal volume 320, pressure peak-nya 36, SpO2 89. Oke. Nah, apakah ini ARDS atau bukan? Sorry, apakah ini ARDS atau bukan? Masih ARDS nggak pasiennya? Oke. FiO2 100%, ya. Kemudian PCO2-nya, sorry, PO2-nya 56. Ya. Jadi kira-kira PF rasionya, nah 46 ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai ARDS, karena kita masuk ke definisi ARDS, kalau kita berbicara mengenai ARDS, definisinya berubah seiring dengan waktu. Ya. Nah, definisi yang pertama dari AECC, ya, ini adalah definisinya, ya. Kemudian diperbaharui dengan Berlin definition, ya. Kemudian ada yang lebih baru lagi dari American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, ya. Nah, ini membagi ARDS yang menurut saya ini pembagiannya cukup mudah, ya. Pembagiannya cukup mudah. Kenapa? Karena kalau misalkan resource terbatas, tetap masih bisa didiagnosis ARDS. Oke. Nah, secara general kita bagi apakah pasiennya tidak terintubasi atau dimodifikasi berdasarkan resource yang terbatas. Jadi kalau tidak terintubasi maka kita diagnosisnya berdasarkan PF rasio kurang dari 300. Ya, atau SP2 banding FiO2 rasio. Ini saturasi perifer ya dibandingkan dengan FiO2 gitu ya. Kalau pakai HFNC dengan flow lebih dari 30 liter per menit atau NIV CPAP dengan minimal 5 cm H2O. Ya, jadi kalau tidak terintubasi ya, ini yang bisa kita pakai kalau pasiennya PF rasio kurang dari sama dengan 300 atau kalau pasiennya dengan HFNC atau NIV CPAP maka kita pakai FiO2 SPO2 FiO2 rasio kurang dari sama dengan 315. Ya, bedanya 15 gitu. Ya. Nah, kalau pasien terintubasi maka ini yang bisa kita pakai. Ya, hampir sama PF rasio ya kurang dari sama dengan 300 atau SP2 FiO2 rasio ya 315 untuk mild ya. Untuk moderate PF rasio kurang dari 200 ya. SF rasio saturasi FiO2 rasio 235 ya. Kalau severe PF rasio kurang dari sama dengan 100, SF rasio kurang dari sama dengan 148. Gitu. Kalau oksigennya lebih dari kurang dari 97% ya. Itu. Oke. Nah, jadi ini yang dipakai ya. Biasanya ya kalau kita pakai di kita cukup lengkap resource-nya, maka kita bisa pakai PF rasio. Itu seperti yang dipakai pada definisi-definisi sebelumnya ya. Pakai PF rasio juga cukup ya. Nah, kalau untuk yang dimodifikasi karena adanya resource yang terbatas, kita bisa pakai SF rasio. Ya, kalau saturasinya kurang dari sama dengan 70%. Gitu ya, SF rasio. Oke, jadi ini definisinya. Jadi cukup mudah untuk mendiagnosis ini ARDS atau bukan, ya. Dan biasanya tidak dilihat apakah dia akut lung ödem kah, ya, ataukah mungkin pasiennya dari pneumonia, gitu. Nah ini pasiennya, ya, 68 tahun, ya. Kemudian misalnya kasusnya seperti ini, sepsis, septic shock, ini hasil dari mechanical ventilation-nya. FiO2 50%, PO2 75, PF rasionya 150, maka masuk ke ARDS yang moderate, kurang dari 200.
ya, kurang dari 200. Nah, kasus kedua ya, wanita 44 tahun, COVID-19, ya COVID-19, kemudian shortness of breath 6 hari yang lalu, pakai HFNC dengan flow 40, artinya lebih dari 30 gitu ya. SF rasionya kita lihat di sini, saturasi 91% dengan FiO2 80%. Maka SF rasionya 114. Ya, masuk tidak ke RDS? Masuk ke kriteria RDS, tapi tidak bisa dibagi berdasarkan gradingnya, gitu ya. Nah, berikutnya kasus wanita 39 tahun dengan sepsis, bakteriemia, gitu ya. Kemudian pakai NRM, nah kita bisa lihat NRM 15 liter per menit, ya. Kemungkinan fast mass, fast mass 15 liter per menit, FiO2-nya kemungkinan 60%, saturasinya 85, maka SF rasionya 142. Ya, jadi tetap ini pun juga masuk ke ARDS. Ini contoh-contohnya ya. Jadi SF ratio bisa kita pakai, kita bisa juga pakai PF ratio. Oke, nah berikutnya adalah kalau ditemukan pasien dengan ARDS nih, berikutnya gimana nih? Ya, kita lakukan intubasi pasiennya. Ya, karena sudah sesuai dengan kriteria misalnya pasiennya dengan pneumonia berat, ya, RR-nya tinggi, ya, pada pasien kasus sebelumnya dengan respiratory failure, mixed type, tipe 1, tipe 2, gitu ya. Maka pasiennya indikasi untuk dilakukan intubasi. Nah, ketika dilakukan intubasi dan pasiennya benar ini ada acute respiratory failure, kalau kita sudah setting ternyata tidak tercapai targetnya, maka yang bisa kita lakukan ini. Ya, kita bisa lakukan rekrutmen manuver dengan cara seperti ini, prolong PIP, PIP-nya dibuat lebih dari 35 ya, selama 60 detik. Ya, selama 60 detik. Namanya adalah prolong rekrutmen manuver karena kita akan paksa supaya alveolusnya terbuka. Gitu, ya. Atau bisa dipakai high frequency oscillatory ventilation. Jadi dia dibuat bergetar, ada settingnya sendiri, ya, dibuat bergetar jadinya gitu. Dipaksa untuk membuka sedikit-sedikit. Ya, tapi setiap kali misalnya sedetik itu tuh bisa sampai semenit itu tuh bisa sampai 120 kali nafasnya. Dibuka pelan-pelan. Pasiennya harus disedasi kalau seperti ini. Ya. Nah, namun yang menjadi masalah adalah ya pada prolong recruitment maneuver dan high frequency oscillatory ventilation ini ternyata evidence-nya tidak bagus, kurang bagus. Ya. Mortality-nya sama-sama saja, bahkan berpotensi pasiennya bikin hipotensi, berpotensi pasiennya bikin barotrauma, akhirnya VAP pasiennya. Ya, maka rekomendasi-rekomendasi ini sebenarnya tidak disarankan untuk dipakai kecuali memang pada kondisi-kondisi yang terbatas. Misalnya kita nggak punya pilihan lain, oke silakan pakai. Ya, tapi uh, pada inisial strategi sebaiknya menghindari ini. Ya, oke. Kemudian ya disarankan untuk bisa memberikan neuromuscular blockade dibandingkan dengan deep sedation atau VV ECMO, ya, systemic corticosteroid pada kondisi-kondisi terbatas atau juga high PIP. Ya, kalau membutuhkan oksigen tinggi maka berikan high PIP. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Tidak semuanya bisa diberikan, tidak, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi yang diberikan pertama kali adalah ini, prone position, ya, dan lung protective ventilation. Itu dulu. Kalau tidak bisa, mungkin bisa masuk ke yang kuning ini, ya, gambar warna kuning. Kalau memang masih sulit juga, maka bisa masuk ke gambar yang tabel warna merah. Gitu. Nah, kita akan fokus ke sini sekarang, prone position. Ya, jadi prone position ini ya sebenarnya hanya tinggal membalikkan pasiennya supaya posisinya ditelungkup. Ya, biasanya memungkinkan. Memang agak repot dan tidak biasa kita lakukan, tapi bisa seperti itu. Beberapa kali pasien tetap kita bisa berikan prone position. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya memobilisasi fluidnya, ya, supaya dia tidak berkumpul di tempat yang sama terus nih. Ya, fluidnya dimobilisasi, ya, supaya paru-paru yang tadinya terakumulasi fluid, harapannya dia bisa
lebih bebas jadinya. Ya, cairannya bergerak, ya, jadi paru-parunya bisa kita rekrut. Gitu ya, harapan seperti itu food proposition. Dan bagaimana evidence-nya? Evidence-nya mendukung ternyata. Ya, ada penelitian bilang ada penelitian yang bilang kalau mortality-nya ternyata perbaikan dengan prone position. Gitu. Jadi itu memungkinkan untuk dilakukan ketika kita dapatkan pasien dengan ARDS ya. Atau bisa diberikan lung protective ventilation. Nanti caranya detailnya akan saya terangkan ya. Oke, jadi goalnya adalah dibuat 6 cc per kilogram berat badan, range-nya 4 sampai 8. Ya, dengan batuk pressure-nya kurang dari sama dengan 30 cm H2O, lung protective ventilation. Ya, itu bisa diberikan karena dengan pelan-pelan kita buka, diberikan tekanan, mudah-mudahan ada perbaikan pada pasiennya ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi sekarang kita masuk ke initial setting ya. Modenya apa nih yang akan kita pakai kalau kita setting pasiennya pada pasien-pasien ARDS, modenya apa? Boleh teman-teman berikan volume control ataupun juga diberikan pressure control. No problem, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, apa yang disarankan oleh ARDS Network? ARDS Network menyarankan berikan volume control. Gitu ya. Jadi itu eh, prosedur yang paling sering dipakai oleh ARDS Network. Ya, volume control. Kenapa volume control? Ya karena kita bisa set tidal volume-nya secara fix. Tinggal kita lihat bagaimana pressure-nya. Jadi memberikan tidal volume yang fix, ya, pressure-nya yang kita pantau, apakah tinggi atau rendah pressure-nya. Ya, oke. Bisa tidak memakai pressure control? Bisa. Ya, starting mode-nya bisa pakai pressure control. Yang jadi masalah bagi kita adalah kalau tidal volume-nya turun, kita harus secara aktif menaikkan pressure-nya. Jadi kita yang harus ngatur-ngatur. Gitu. Nah, pada beberapa kasus, mana yang paling cocok buat pasien, apakah volume control atau pressure control? Biasanya pasien cocok dengan pressure control. Karena udaranya tidak dipaksa dan pressure-nya tidak berganti-ganti, pressure-nya sama. Ya, nggak dipaksa masuk berganti-ganti pressure, nggak kayak volume control. Volume control pressure-nya bisa ganti-ganti, jadi buat pasien lebih tidak nyaman, gitu ya. Nah, tapi ya buat dokter pressure control nggak nyaman buat dokter. Kenapa? Karena kita harus proaktif, kita harus liatin pasiennya, kita harus lebih sering concern ke pasiennya, lihat dikit, oh nggak tercapai tidal volume-nya, dokternya harus proaktif naikin, oh pressure-nya ternyata bikin tidal volume kelebihan, kita harus turunin. Gitu. Jadi kalau untuk kenyamanan pasien sebenarnya pressure control lebih nyaman. Tapi buat kenyamanan dokter volume control lebih nyaman. Gitu. Kalau pasien disedasi gimana? Biasanya aman-aman aja pakai dua setting ini ya. Gitu. Jadi ini mode. Jadi silakan boleh pakai volume control, bisa pakai pressure control. Berikutnya adalah tidal volume. Hitung berdasarkan ideal body weight, ini caranya. Atau pakai predicted body weight, ini caranya nih. Ya, hampir sama angkanya. Bisa pakai ideal body weight atau predicted body weight. Bisa pakai kalkulator, udah keluar angkanya. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan settingnya? Ya, setting tidal volume di 8 cc per kilogram berat badan. Tuh, setting di tidal volume tinggi dulu. Ya. Berikutnya, ya kalau tercapai tidal volumenya, maka menurunkan 1 cc per kilogram berat badan setiap 2 jam. Dari 8 ke 6. Dari 8 ke 7. Dari 7 ke 6. Ya, oke. Pada penelitian-penelitian terbaru bisa diturunkan bahkan sampai ke 4 cc per kilogram berat badan tidal volumenya. Ya, jadi 4 masih aman. Ya, range-nya 4 sampai 8. Gitu ya. Rata-rata memakai 6 sampai 8, tapi beberapa protokol yang memakai 4 ternyata hasilnya tetap masih bagus juga. Nggak ada masalah. Jadi silakan boleh pakai 6 sampai 8, boleh pakai 4 sampai 8 untuk pasien-pasien ARDS. Jadi kita sudah punya setting untuk modenya, kita punya setting untuk tidal volume-nya. Berikutnya adalah setting FiO2. Ya, FiO2. Oke. Inisial FiO2 itu harus tinggi. Ya, inisialnya tinggi. Nanti ketika tercapai saturasi yang kita inginkan lebih dari 90%, ya, maka FiO2 bisa diturunkan. Oke. Bagaimana dengan PIP? PIP disetting 5 sampai 10. Ya, PIP disetting 5 sampai 10. Pada ARDS network, gitu ya, pada ARDS network, eh, PIP ini diganti berdasarkan FiO2. Ya, kalau FiO2-nya tinggi, maka PIP-nya harus tinggi.
gitu ya. Jadi ini dari ARDS Network, walaupun ada beberapa penelitian lanjutan ya, dia tidak setinggi ini. Misalnya gini, FiO2-nya 100%, maka kita pakai di 20 nih pipnya. Ya, kalau kita bisa turunkan FiO2-nya sampai ke 50%, maka pipnya cukup di 10. Ya, kalau pasiennya bisa sampai 30%, maka pipnya di 5. Gitu. Pada penelitian-penelitian yang lain, ya, ternyata cukup memakai 5 saja, minimal 5. Ya, dinaikkan ke 8 boleh, tapi minimal 5, tidak boleh kurang dari 5. Jadi banyak penelitian mengenai PIP, boleh memakai strategi yang seperti ini, ya, boleh yang memakai angka fix. Apakah disetting di 5, di 6, di 7, di 8 gitu ya. Di 10 secara fix boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita mau mengacu kepada ARDS Network, nah ini yang dipakai chartnya. Ya, jadi lebih nyaman kalau pasien FiO2-nya bisa lebih rendah. Makin rendah FiO2-nya, PIP-nya bisa makin turun. Gitu ya. Yang kita khawatirkan kalau PIP-nya tinggi, pasiennya nanti akan terjadi peak pressure yang cukup tinggi pada pasiennya ya. Gitu. Nah, tapi ini strategi yang digunakan untuk melakukan treatment pada pasien ARDS. Oke. Nah, kita bisa pakai lower PIP, bisa pakai higher PIP ya. Kalau lower PIP pakainya ini, PIP-nya nggak tinggi-tinggi amat ya. Maksimal di 18 atau 24. Ya, kalau pakai higher PIP dia bisa di 24 ya. Jadi ini lebih rendah PIP-nya. Ya, lower PIP strategi atau higher PIP strategi. Oke, jadi kita sudah setting mode, tidal volume, kita setting saturasi oksigen, kita juga setting PIP. Berikutnya managed ventilation. Ya, managed ventilation. Ya, managed ventilation. Pada beberapa buku menyarankan managed ventilation 6 sampai 9. Ya. Nah, 6 sampai 9 targetnya. Gitu. Nah, bagaimana mencapai managed ventilation 6 sampai 9? Kita bisa mengadjust RR-nya. Misalnya tadi, tidal volume pasien targetnya 300. Misalnya targetnya 300, pasiennya pendek targetnya 300 misalnya. Kira-kira nih, kalau kita mau mencapai 6, harus berapa RR-nya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Misalkan tidal volume. 50 ya, Dok. Hah? 50 ya, Dok. Berapa? 50. Hah? 50, Dok. 50 apanya? RR-nya. Eh, Tidal Ti- volume-nya 300. Kita mau setting managed volume-nya 6 sampai 9. Ya, 6 sampai 9 liter ya, artinya 6.000 sampai 9.000. Kalau kita mau setting di 6.000, kira-kira berapa RR-nya? Kan managed volume tidal volume dikali 20 ya, Dok. managed volume 20 bukan, Dok. berarti adalah tidal volume dikali RR. tidal volumenya 6 ya, Dok. 6.000 ya, 6 liter ya. 6 liter Sama dengan 300 300 kali kali R. RR. Berapa kali RR? 20 dong. 20. 20, Dokter. Gitu settingnya. Oh ya. Oke. Nah, kalau misalnya pasiennya target tidal volume-nya 500, tercapai nih 500 nih. Ya. Kita mau pakai managed volume-nya misalnya 9. Kira-kira berapa? 18, Dok. 18 Ya, RR-nya, Dok. gitu caranya. Ya, gitu caranya kita. Jadi bukan RR, 12, udah itu nggak diganti-ganti aja. Enggak. Ya, jadi menyesuaikan dengan managed volume-nya. Oke, kalau misalnya ternyata nggak sesuai, misalnya kita buat adjustment-nya misalnya kita nggak ngeh nih, ternyata managed volume-nya 5 atau 4 nih. Ya, yang terjadi adalah kalau settingnya mismatch seperti itu, yang terjadi nanti CO2-nya naik. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ada pasien yang terintubasi, ya, nanti AGD pos intubasinya ternyata CO2-nya naik, biasanya managed volume-nya nggak tercapai.
Ya, CO2-nya nggak kebuang gitu. Yang masalah gimana kalau seperti itu? Ya masalahnya biasanya RR-nya perlu dinaikkan. Ya. Jadi bukan pakai RR 12 terus itu dipakainya, enggak, tergantung dari tidal volume-nya berapa, target minute volume-nya mau berapa gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Berikutnya IE rasio. IE rasio ini 1,1 sampai 1,3. Masih bisa 1 sampai 1,5 gitu. Apakah 1:2? Nggak usah ya. 1:1 juga cukup, 1:1,1 ya. Gitu. Jadi kan inspirasi-ekspirasi normal kan 1:2. Ya, ini kan bukan pasien normal, ini pasien yang terintubasi. Ya, jadi IE rasionya bisa diturunkan sampai 1:1,3, 1,5. Ya, Mas Jadi membolehkan 1,5. Jadi ya nggak usah terlalu panjang ekspirasinya, nggak usah. Jadi mendekati 1,1 juga cukup gitu ya. Itu supaya difusinya lebih baik ya. Gas exchange-nya mudah-mudahan bisa lebih baik ketika inspirasinya lebih panjang gitu ya. Nah, itu initial settingnya. Jadi kita sudah dapat nih initial setting semuanya, modenya sudah kita punya, ya. Kemudian tidal volume-nya sudah kita punya, ya. Kemudian saturasi, PIP, ya. Setelah itu RR-nya, ya, IE rasio, ya. Udah tercover di sini, ya. Oke, next adalah goal-nya. Apa goal kita? Goal kita adalah saturasi oksigen tercapai dengan target 88-95%. Atau PaO2 55 sampai 80. Ya. Biasanya yang paling mudah lebih cepat kita pakai adalah saturasinya. Ya. Saturasi 88 sampai 90%. Jadi beberapa buku menyarankan segini, ada buku yang menyarankan lebih dari 90%, ada buku yang menyarankan lebih dari 94%. Ya, tapi pada slide ini diberikan target 88 sampai 95%. Ya, kalau saya pribadi saya lebih senang targetnya 90 sampai 95 gitu. Ya. Itu yang biasanya saya pakai. Nah, plateau pressure goal-nya kurang dari 30. Ya, plateau pressure pada 30. Jadi kalau plateau pressure ini bukan peak pressure, ini peak pressure, ini plateau pressure. Ini peak, ini plateau. Ya, yang targetnya adalah yang plateau pressure-nya ya. Gitu. Ya. Nah, ini ya kalau volume kontrol ya, kita harus secara proaktif melihat plateau pressure-nya ya, pipletnya ya, atau coba bisa juga driving pressure itu plateau pressure dikurangi pip. Kita bisa kita lihat juga itu, tapi biasanya sih cukup melihat peak plateau pressure-nya aja ya. Oke, jadi itu caranya, peak-nya dilihat pressure-nya berapa, kemudian plateau-nya dilihat berapa pressure-nya, yang dilihat plateau-nya ya. Kalau plateau pressure-nya lebih dari 30, maka tidal volume-nya diturunkan ya sampai minimal 4 cc per kilogram berat badan, bisa sampai minimal 4 cc gitu. Kalau plateau pressure-nya kurang dari 30 ya, dan berat stacking-nya terjadi ya, dapat dinaikkan tidal volume-nya dengan lebih tinggi ya, maksimum di 8 ya, kalau pipletnya kurang dari 30. Berat stacking itu apa? Berat stacking itu kalau kita lihat di grafik, makanya saya senang pakai grafik ya. Misalnya gini, ada grafik ya, pasien inspirasi itu ya, dan dia ekspirasi. Nah, dia harus sampai ke titik ini nih, baru dia inspirasi lagi ya. Dia harus begini ya. Waktu itu ada pasien yang berat stacking ya, gini, dia masih di sini, tiba-tiba udah nafas lagi, dia masih di sini, udah nafas lagi. Jadi intinya belum nyentuh ke titik sini, belum. Artinya pada saat pasiennya belum selesai ekspirasi ya, dia sudah dipaksa inspirasi, itu namanya breath stacking. Jadi itu bisa, caranya adalah dengan bisa menaikkan IE rasionya, atau kalau enggak bisa menaikkan tidal volume-nya ya, seperti itu ya. Kalau terjadi breath stacking memang agak advance trik ini, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, jadi goal pertama adalah oksigennya, kemudian plateau pressure-nya. Goal berikutnya adalah asidosisnya
Ya, kalau pH-nya kurang dari 7,3, maka dapat dapat dilakukan ya peningkatan RR sampai lebih dari 7,3. Ya, bisa diberikan Big Nut kalau masih terjadi asidosis. Ya, oke. Nah, tapi maksimum RR-nya sampai 35, nggak bisa dinaikin lagi lebih dari 35, kurang bagus. Ya, nah kalau pH-nya kurang dari 7,15, ya, oke, kemudian dapat dipertimbangkan untuk berikan Big Nut, ya. Kemudian tidal volume-nya dapat dinaikkan 1 cc per kilogram berat badan sampai pH-nya 7,15, ya, 7,15 sampai plateletnya tapi tetap plateletnya masih bisa lebih tinggi, masih bisa lebih dari 30 plateletnya, tapi maksimal nggak bisa lebih dari 35, nggak boleh. Ya, jadi agak-agak susah sih, tapi ini yang bisa kita lakukan. Ya, kalau alkalosis bagaimana? Kalau alkalosis turunkan RR, ya, seperti itu. Oke, ini adalah strateginya. Ya, tadi ini ringkasan saja. Ya, nah ini hati-hati karena pada pasien ARDS itu bisa terjadi pulmonary hypertension, ya, karena penyakitnya atau karena setting ventilation kita. Ya, jadi ini yang harus teman-teman hati-hati. Ya, bisa jadi nanti pasiennya pH aja. Ya, begitu pH tensinya bisa turun, pasiennya bisa kongestif, akhirnya udem pasiennya. Nah, bisa seperti itu. Hati-hati pada pasien-pasien yang memang terjadi ARDS. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan proteksi pada ARDS, ya, prone position, ya. Kemudian dibuat less hypercapnia, ya. Kemudian membuat lung stressnya juga turun. Ya, ini strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pulmonary hypertension atau RV failure pada pasien-pasien dengan ARDS. Ya, jadi banyak yang kita harus pikirkan. Ya, yang pertama adalah oksigennya gimana, SpO2-nya, ya. Kemudian FiO2-nya berapa, ya. Peak pressure-nya bagaimana, pH-nya bagaimana, tidal volume RR bagaimana. Jadi ini yang harus dipikirkan ketika teman-teman menangani pasien dengan ARDS. Ya. Nah, seperti itu penanganan ARDS-nya. Nah, yang terakhir mungkin ini yang cukup sulit biasanya, ya. Kalau hipoksia terus pasiennya, ya, kalau hipoksia terus dan ini beberapa kali terjadi hipoksia, ya. PF rasionya kurang dari 100, ya, atau saturasinya di bawah 88, ya. Padahal FiO2 udah 80% lebih, bahkan mungkin udah 100%, ya. Flow pressure-nya udah lebih dari 30, ya. Bagaimana caranya supaya pasiennya tidak refraktori hipoksemia? Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah resusitasi dulu pasiennya. Ya, tensinya naikin dulu. Nggak bisa, tensinya kalau nggak naik, tensinya dia akan gitu terus. Tensinya teman-teman coba naikin. Ya, apakah dengan cairan kah, ataukah dengan support kah, silakan. Ya, kemudian mengidentifikasi penyebab, ya, mengidentifikasi goalnya, dapat dipertimbangkan rekrutmen manuver walaupun eh ya walaupun tidak terlalu disarankan, tapi dapat dipertimbangkan juga prone ventilation. Ya, dan yang terakhir adalah melakukan neuromuscular blockade. Ya, yang berikutnya ini mungkin agak susah karena ini adalah pemasangan Swan Ganz catheter dan yang terakhir adalah ECMO. Ini mungkin kita agak sulit ya untuk mendapatkan dua ini ya. Jadi eh, yang kita highlight dengan kuning ini yang masih mungkin dilakukan. Ya, resusitasi seperti ini pasiennya, ya, dengan cara memberikan support pada pasiennya, ya, kemudian melihat penyebab pasiennya deteriorasi etiologi, menentukan etiologinya, ya. Oke, kemudian ini yang teman-teman bisa lakukan juga, ya, identifikasi terapi untuk refraktori hipoksemia, ya. Ini goal-goalnya, ya. Goalnya apa, tercapai atau tidak, ya. Tadi sudah dibahas mengenai goal-goalnya, ya. Dan yang berikutnya adalah ini rekrutmen manuver, ya. Rekrutmen manuver, caranya tadi sudah diterangkan sekilas, ya. Dan usahakan pasiennya tersedasi, hemodinamiknya stabil, pasiennya tidak hipovolemik, ya. Caranya rekrutmen manuver seperti ini, CPAP-nya 40, ya. CPAP-nya 40, FiO2-nya 100%, ya. Atau metode kedua, ya, FiO2 100%, ya.
PIP-nya 20-30, ya, P inspirasinya 40-50. Tinggi sekali memang, makanya pasiennya kadang-kadang bisa jadi nggak stabil pada kondisi seperti ini. Ya, tapi itu hanya dijalankan selama 60 detik. Ya, 30-60 detik, jangan lama-lama. Kalau terlalu lama bisa jadi pasiennya malah nggak stabil. Ya, ini prone position. Ya, ini adalah neuromuscular blockade. Ya. Nah, neuromuscular blockade ini ternyata lebih disarankan dibandingkan pasiennya harus disedasi dalam. Jadi lebih baik memberikan neuromuscular blockade tracurium, rocuronium dan sebagainya ya. Oke. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, ada yang mau tanyakan dari materinya? Nah, Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Dok, untuk permasalahan yang prolong recruitment manuver, Dok, itu kan kita bisa kasih PIP lebih dari 35, Dok. Nah, itu Ya, yang saya tanya, sampai lebih dari 60 detik. Itu yang mau saya tanyakan, mungkin itu oke. dia akan membuka ke alveolar yang bermasalah. Lalu bagaimana yang alveolar tidak bermasalah, Dok? Karena kan itu menempatkan alveolar yang tidak bermasalah untuk resiko baru trauma, Dok. Terima kasih, Dok. Betul, betul. Ya. Jadi itu namanya adalah rekrutmen manuver ya. Ya, strategi rekrutmen manuver ya. Ini ya, yang prolong high PIP ya. Jadinya ya. Seperti itu bukan yang tanya ya. Prolong high PIP ketika kita Iya, Dok. tidak, ya sebenarnya ini dipakai ketika tidak punya pilihan. Ya, hipoksemia terus pasiennya gitu ya. Kadar volumenya nggak tercapai pasiennya. Ya, ya kalau dilanjutkan terus pasiennya kalau hipoksia terus akhirnya bradikardi, pasiennya bisa cardiac arrest. Masih ada nggak bisa kita lakukan? Bisa seperti ini. Ya, nah memang komplikasinya ini. Ya, seperti yang tadi dibilang sama kita juga, hipotensi, desaturasi, ya, aritmia pasiennya baru trauma. Ya, komplikasinya gitu. Tapi kita paksa supaya cairan yang ada di parunya, ya, itu minimal dia kebuka dulu tuh, kegeser ke interstisial. Jadi bukan di alveolus tempatnya. Ya, jadi kan strategi kita adalah kita kasih tapi di short term aja karena yang rekrutmen manuver ini 30-60 detik, nggak lama, bentar. Ya, tujuannya supaya cairannya nggak di alveolus, supaya diketek keluar cairannya. Dikasih tekanan tinggi supaya cairannya keluar. Resikonya benar, di paru-paru yang masih sehat, dia akan bisa jadi baru trauma memang. Bisa pecah tuh. Ya, bahkan bisa pecah itu ya. Akhirnya kalau pecah ya menimbulkan masalah baru. Gitu ya. Jadi tapi memang ini dipakai ketika tidak punya pilihan lagi. Gitu. Bisa dipakai rekrutmen manuver, tapi biasanya ya eh, sekarang sudah mulai ditinggalkan, sekarang sudah mulai masuk ke itu dulu, sudah mulai masuk ke prone position dulu. Prone position tidak bisa, maka baru dilakukan rekrutmen manuver. Ya, jadi ya namanya ini memang terapi desperate sih, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, dengan segala resikonya, tapi artinya kalau pasien yang nggak ditangani bisa perburukan, maka tetap diambil langkah rekrutmen manuver. Seperti itu bukan pertanyaannya? Menjawab kira-kira kita? Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Punten, Dok. Tanya. Iya, silakan. Oke. Oke, iya. Jadi pertanyaannya dua ya, jadinya ya. Bagaimana cara mengenali barotrauma? Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk melakukan adjustment pada FiO2 ya, gitu ya, Jesse ya. Oke. Nah, jadi bagaimana mengenali barotrauma? Ya, biasanya kita kenali barotrauma kalau pasien atelektasis nih. Ya, dan atelektasis itu bisa terjadi bahkan 24 jam awal. Ya, jadi kalau kita lihat kok respon pasien ventilasinya kok makin nggak bagus ya, di ronsen lagi atelektasis, nah ini mungkin baru trauma pasiennya. Ya. Atau kita lihat pasiennya
terjadi pneumonia VAP. Itu salah satu tanda barotrauma tuh pasiennya tuh. Ya. Kita tidak bisa langsung lihat dari ronsen karena bisa jadi tidak semua paru-parunya barotrauma dan pecah gitu enggak. Alveolusnya enggak kayak gitu enggak. Tapi yang terjadi adalah ketika dia terjadi barotrauma dia akan merilis komplemen-komplemen reaksi inflamasi. Ya, kalau trauma kan akan merilis inflamasi dan begitu inflamasi pasiennya dia prone untuk terjadi VAP, pneumonia ya. Inflamasi keluar, komplemen keluar gitu ya. Terjadi sekret di alveolusnya. Itu media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Ya. Jadi itu dua tanda itu yang bisa kita lihat untuk menentukan dia barotrauma atau tidak. Tapi untuk pastinya memang susah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya atelektasis bisa jadi ini pasiennya memang sudah terjadi trauma. Mungkin polutrauma, mungkin barotrauma. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan adjustment terhadap FiO2 gitu. Nah, FiO2 ini memang begitu kita sudah setting misalnya di awal FiO2 100% nih. Ya, targetnya saturasi oksigen pun 99-100 tercapai ya. Bisa cepat diturunkan FiO2. FiO2 itu setiap 10 menit bisa diturunkan. Turunkan. Sampai kapan? Diturunkan sampai tercapai. Ya, begitu targetnya tercapai 85 sampai 95, 88 sampai 95% VO2-nya, saturasi oksigennya, maka bisa diturunkan lagi sampai tercapai targetnya. Bisa sampai berapa? Sampai 30%. Ya, karena dari ARDS network paling rendah 30%. Ya, tiap berapa lama dalam menit-menit awal udah bisa diturunkan. Ya. 10 menit sekali aja. Gitu. Ya, atau kalau maksimal agak-agak ragu-ragu 20 menit gitu kan. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas kira-kira ya? Ya, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Terkait yang initial setting, Dok, melanjutkan pertanyaan Jess. Itu kalau penurunan untuk mengadjust PIP, itu apakah mengikuti dari FI oksigennya, Dok? Jadi kalau diturunkan itu mengikuti PIP-nya ikutin diturunkan sesuai tabel itu atau ada waktu tersendiri, Dok? Lalu kalau misalnya untuk cek AGD pasien terventi, itu baiknya per berapa jam, Dok? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah treatment yang didesain untuk ARDS ya. Ya, jadi ketika pasiennya indikasi untuk diventilasinya adalah ARDS, maka bisa ikuti ini. Ya, bisa ikuti ini. Ya, dan ARDS kan cukup luas ya. Pasiennya PF rasionya kurang dari 300 jadi bilang ARDS nih. Ya, jadi selama dia masuk ke indikasi itu, maka boleh. Ya, boleh teman-teman lakukan strategi ini. Nah, ini berdasarkan ARDS network. Yang bisa pakai low PIP, bisa pakai high PIP. Gitu ya. Jadi bisa pakai ini nih, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Nggak masalah. Ya, jadi mungkin di kita agak terheran-heran, loh kok PIP-nya tinggi sekali sampai 12, sampai 16. Jangan khawatir, kalau saya nggak aneh. Boleh, gitu ya. Loh, tapi kok jarang melakukan? Oke, karena di jurnal yang lain ternyata tidak perlu sampai segini, nggak perlu. Di jurnal yang lain ternyata ada yang bilang kalau PIP ini ya mau dinaikkan, mau diturunkan, ya selama PIP-nya di setting misalnya lebih dari 5 itu nggak ada masalah. Hasilnya sama aja. Ya, ada penelitian yang bilang di 5, ada penelitian yang bilang di 8 PIP-nya. Ya, dengan angka yang fix. Ya, makanya pada buku-buku ventilasi, ya, dia bisa pakai metode ini, ya, atau kalau enggak dia bilang minimal PIP-nya 5. Gitu. Jadi silakan mau pakai strategi yang mana, mau disetting di 5, mau disetting di 8, mau pakai strategi lower PIP, higher PIP, nggak masalah. Silakan. Mau pakai yang manapun nggak ada masalah. Jadi boleh pakai strategi apapun. Gitu ya. Oke. Ya, semoga tangkap ya. Karena kalau diberikan
kebebasan untuk memilih strategi, ya berarti tergantung teman-teman. Saya mau pakai strategi ini, silakan nggak masalah. Saya mau pakai strategi itu, silakan nggak masalah. DPJP-nya aja tanya mau atau enggak DPJP-nya. Ya, kalau misalkan kamu berhadapan dengan pasien ARDS dan mungkin DPJP-nya saya persilahkan kamu pakai strategi apa, ya, tinggal kamu follow up. Ya, no worries, nggak ada masalah. Ya, menjawab ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, Dok. Izin Oke. dok, yang satu lagi yang AGD, Dok. AGD, oke, sorry, AGD saya terlewat ya. AGD, kapan AGD diperiksa? Yang pertama adalah kalau pasiennya tercapai target, ya targetnya tercapai nih, target saturasinya, ya, kemudian uh, target tidal volumenya gitu ya, dan Anda sudah melakukan adjustment, misalnya FiO2 diturun-turunin sampai terendah yang sudah bisa bisa dipergunakan, ya, maka AGD itu bahkan bisa diperiksa 10 menit setelah settingnya fix. Ya, beberapa buku menyarankan 15 menit, ada yang bilang 30 menit. Paling telat sejam. Gitu ya, paling telat sejam. Gitu ya. Jadi misalnya settingnya udah fix nih. Ya udah 10 menit kemudian boleh nggak diperiksa AGD? Boleh, silakan. Ya, tapi kenapa kita jarang periksa AGD? Ya karena resource-nya, kembali lagi, resource-nya nggak sebebas itu. AGD itu mahal. Gitu ya. Nah, jadi kalau tercapai, ya harapan kita sih, misalnya kalau saya sih berharap harusnya AGD-nya bagus, kita lihat jadi pagi deh daripada kita ulang-ulang terus, ya, ngambil-ngambil darah belum belum tentu pasiennya nyaman, kemudian budgetnya juga mungkin terbatas ya kalau pasiennya, apalagi kalau pasien kita BPJS gitu. Jadi pertimbangannya itu, tapi bisa dilakukan secara cepat sebenarnya. Gitu. Nah, tapi beda hal kalau targetnya nggak kecapai. Beda hal tuh. Jadi misalnya, Alis, kamu coba pasien nih, misalnya kamu dapat pasien dengan ventilator, ya, kamu mau saturasinya di 90% sampai 94% misalnya gitu. Ternyata pasiennya kamu udah set FiO2-nya 100%, saturasinya tetap di 86. Target kamu nggak tercapai. Atau tidal volume nggak pernah tercapai. Plateau pressure-nya udah tinggi, ya. Tidal volume-nya nggak tercapai nih, nggak sesuai dengan target yang kamu mau. Ya, berarti kamu bisa cek cepet nih AGD-nya. Gitu ya, kalau berhasil kamu masih punya kesempatan untuk lebih leluasa, tapi kalau nggak sesuai dengan target yang kamu mau, kamu cepet periksa AGD-nya supaya tahu masalahnya di mana nih pasiennya nih, ya. Atau periksa juga yang lain, misalnya jangan-jangan pasiennya ada congenital, ya, congenital heart disease sampai nggak tercapai nih saturasinya, ya, nggak tercapai PaO2-nya, ya, atau juga mungkin pasiennya mungkin Pickwickian gitu ya, kamu harus lihat gitu. Oh, ini jangan-jangan pasiennya Pickwickian, PCO2-nya memang sudah tinggi dari awal, gitu. Itu pun juga bisa kamu lihat, gitu, ya. Nah, Dok, pokoknya seperti makasih, itu. Dok. Tapi ya pada intinya sih AGD bisa diperiksa cepat, bisa diperiksa lebih leluasa, ya, tergantung dari kondisi pasien. Ya, kalau kondisinya lebih buruk, AGD bisa diperiksa dengan lebih cepat ya. Oke, Siap, Dok. Terjawab, Dok. ya, ada lagi yang mau tanya kira-kira? Cukup? Oke, kalau cukup, ya, poinnya menurut saya adalah pada pembelajaran ini, ya, yang pertama, eh, definisi dari ARDS, ya. Jadi kapan dibilang ini ARDS? Ya, teman-teman perlu tahu, ya. Nah, kemudian ketika sudah didiagnosis ARDS, maka teman-teman boleh pergunakan metode ini, setting ini untuk eh, memanage pasien dengan ARDS. Ya, initial setting yang tadi sudah kita terangkan, ya, terkait dengan modenya, ya, tidal volume, ya, FiO2 PIP, ya, minute ventilation, IE ratio. Ya, jadi saya juga pernah bilang, ya, apa indikasinya? Biasanya itu pertanyaan saya. Apa sih indikasi pasien ini?
Oke, indikasinya adalah ARDS. Oke, settingnya bagaimana nih? Ya, setelah disetting, goal-nya mau apa? Tercapai nggak goal-nya? Oke, kalau sudah tercapai goal-nya, ya silakan. Kapan mau dievaluasi pasiennya? Gitu ya. Tadi goal-nya juga sudah diterangkan, ya. Ya, kemudian evaluasinya tadi sudah ditanyakan juga oleh eh, teman kalian ya, tadi ya oleh Alis ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya tutup presentasi kali ini, ya, perkuliahan kali ini, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar, ya, mudah-mudahan bisa memahami, sehingga nanti ketika ada kasusnya, kita bisa manage pasien dengan lebih baik. Ya, seperti itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Dok. Dok.